Selamat pagi semuanya, saudara-saudariku yang terkasih. Setelah saya absen dari ruangan digital ini, kembali saya hadir bersama dengan kita setelah kita memiliki paus yang sungguh merupakan anugerah Roh Kudus bagi gereja dicintai oleh Tuhan, Paus Leo yang ke-14. Pada hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025, kita bersama komunitas gereja sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan novena hari yang keempat. Adapun bacaan Injil pada hari ini yang akan menyatukan kita dengan seluruh tubuh Kristus yang sedang berziarah dalam pengharapan akan karunia Allah dalam Roh Kudus. Bacaan dari Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada malam perjamuan terakhir, malam sebelum dia akan disalibkan, malam di mana dini hari dia akan ditangkap untuk diadili dan kemudian disalibkan, Tuhan kita Yesus Kristus berbicara kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 16 ayat 29-33 ini, yaitu bahwa dia mengalahkan dunia. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus berbicara dengan menggunakan kiasan, perumpamaan atau metafor ketika ia mengajarkan tentang kerajaan Allah, menyampaikan ajaran-ajaran untuk dihayati sebagai orang-orang yang akan dirangkul ke dalam kerajaan Allah? Kiasan itu disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus dengan tujuan untuk membantu orang mendengar dan mengerti. Namun, dengan amat sengaja Tuhan kita Yesus Kristus menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang ia katakan kepada orang yang keras hati. Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berhadapan dengan orang yang keras hati. Nah, kepada mereka juga Tuhan kita Yesus Kristus menggunakan kiasan. Mengapa demikian? Kebenaran itu disembunyikan agar orang mencari, orang mempelajari, orang merenungkan makna yang sejati dari sebuah ungkapan, perumpamaan, metafor, atau kiasan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, ada satu proses belajar, deep learning, di mana dikatakan dalam teologi artinya duk in altum, yaitu mengayuh ke bagian yang lebih dalam
di mana kebenaran sejati itu berada. Oleh karena itu Tuhan kita Yesus Kristus berbicara dengan kiasan, sehingga orang yang keras hati, dia tidak mau mendalami, mempelajari, deep learning, akhirnya dia tidak akan percaya. Pada Injil hari ini, ternyata para murid telah percaya. Mereka telah deep learning. Mereka telah mulai mendalami, sungguh dia ini putra Allah. Sehingga mereka berkata, kami tahu engkau adalah putra Allah. Saudara terkasih, ternyata kepercayaan ini tidak cukup kuat bagi mereka untuk menghadapi ketika Yesus ditangkap. Maka Yesus katakan, kamu akan kembali ke tempat masing-masing ketika aku ditangkap. Kepercayaan para murid tidak menjadi kekuatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk bertahan di hadapan salib dan sekaligus membuat murid-muridnya bertahan dengan dia. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan bahwa kekuatan dia menghadapi semua adalah keintiman dengan Bapa yang mengutus dia. Itulah kekuatan yang sungguh membuat ia mampu menghadapi salib yang akan ia tanggung, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini kita dapat memetik dua hal. Kepercayaan merupakan proses kita belajar. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya, di sana tumbuh kepercayaan. Namun terkadang kepercayaan itu tidak cukup kuat kita ketika kita menghadapi penderitaan. Kita lari dari Yesus, maka kita membutuhkan kekuatan dari Allah, yaitu membangun keintiman dengan Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Maka Tuhan kita Yesus Kristus akhirnya berkata, jangan takut. Aku telah mengalahkan dunia, di mana Roh Kudus yang kuutus itu akan datang adalah kekuatan Allah, kekuatan ilahi yang akan menyatu dengan pengertian, dengan proses belajarmu, dengan kepercayaan yang engkau miliki. Maka engkau kuat, engkau tidak akan meninggalkan aku ketika Anda sungguh ditantang untuk tidak percaya kepadaku oleh berbagai informasi di media sosial, oleh para apologetik, oleh penyerang-penyerang iman, dan oleh penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, semoga komunitas kita, keluarga kita menjadi keluarga yang terus belajar, komunitas yang deep learning, dug in alto, mengenal lebih dalam untuk mengenal Yesus. Roh Kudus akan dicurahkan. Maka proses usaha manusia ini ia menghasilkan kepercayaan dari bibir kita akan disatukan kekuatan Allah, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus dalam diri kita. Kita akan sungguh tidak takut karena Dia sudah mengalahkan dunia. Kita akan mengalahkan dunia dengan kesaksian iman kita, dengan cinta kita, dengan pengampunan kita, dengan persahabatan kita, dengan daya tahan kita menghadapi setiap ujaran kebencian, menghadapi setiap konflik yang diprovokasi kepada kita. Kita kuat, bukan karena hanya percaya, tapi Roh Kudus ada di dalam diri kita. Undanglah Roh Kudus, datanglah, kami akan mengalahkan dunia. Keluarga kami akan mengalahkan, bukan hanya saya, tapi keluargaku, komunitasku, bersama-sama, berjalan bersama, mengalahkan dunia karena Yesus bersama dengan kami. Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat melanjutkan doa. Mari kita bersatu dalam Kristus yang menjanjikan Roh Kudus. Amin.